Film ini diawali dengan diperlihatkannya sekelompok pekerja musiman yang bersiap pergi menuju pabrik gula di Jawa Timur pada tahun 2003. Di saat itu pula si subur Frankie terlihat menggoda kewes cantik yang mirip artis skandal DJ bernama Naning. Hingga sesaat sebelum pergi, Hendra pun heran saat melihat calon istrinya yang bernama Wati tiba-tiba ikut dalam rombongan. Lantas Wati, si calon istri solehah, mengungkapkan jika ia hanya berusaha membantu Hendra mencari uang untuk acara resepsi pernikahannya. Apalagi orang tuanya ingin menggelar sonhoreg 7 hari 7 malam di pesta pernikahannya. Hingga setelah persiapan selesai, si supir langsung tancap gas menuju pabrik. Di tengah perjalanan, Frankie pun kesal pada Arif yang malah membuat pulau di bajunya. Bersamaan dengan hal itu, Fadil yang terbangun pun semeringah saat menyadari mereka akan segera sampai di tempat tujuan. Sesampainya di pabrik, Fadil dan karyawan yang lain terlihat mengantri untuk pergi ke mes karyawan. Singkat waktu, malam pun poek. Fadil yang akan beristirahat memutuskan untuk sholat Isya terlebih dulu. Astagfirullah, sontak Fadil pun kaget saat melihat sosok jurik bule yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Sementara di mes perempuan, Endah yang sedang minum seketika heran saat mendengar suara aneh dari langit-langit yang bolong. Melihat sekelebat sosok keluar dari mes, Endah yang sadar ini film horor langsung melakukan adegan kepo. Setibanya di dalam pabrik, Endah yang kehilangan jejak tiba-tiba mendengar suara gamelan dari bangunan lain. Tapi di saat itu pula, tanpa Endah sadari, sosok botak mengerikan terlihat mengawasinya. Sontak Endah pun heran saat melihat dalang Oskadon Pancen Oye yang sedang melakukan pagelaran wayang di dalam gudang. Astagfirullah, sontak kalian pun ngeri saat melihat iblis domba badut yang sangat tinggi keluar dari dalam pabrik. Kira-kira rahasia kelam apa yang ada di pabrik gula ini? Kalem, karena film pun baru dimulai. Di keesokan harinya, Endah dan Wati meminta Naning untuk bergegas karena hari ini merupakan hari pertama mereka bekerja. Ngelayu nih. Sontak mereka pun syok saat melihat setelan Naning yang seolah ingin menggoda seluruh cacing pria di pabrik ini. Namun Naning berkata jika wanita mempunyai hak untuk berekspresi. Saya Marni. Sebelum mulai bekerja, penanggung jawab pabrik bernama Marni langsung menjelaskan peraturan pabrik, di mana setelah peluit jam 9 malam berbunyi, Bu Marni melarang keras para pekerja keluyuran di luar mes. Ia pun mengingatkan semua pekerja untuk mengikuti semua peraturan jika ingin bekerja dengan selamat. Hingga sesaat kemudian, Bu Marni yang mengetahui Endah lulusan SMK langsung mengajak Endah bekerja di bagian administrasi kantor.
Di tengah pemanenan tebu, Fadil pun kaget saat melihat ular kobra yang bersiap menyerang. Namun untungnya Fadil yang kuat iman masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, setelah membabat 10 hektar kebun tebu, Frankie yang mendengar rumor mengerikan di pabrik ini mulai bercerita. Cenah, 7 tahun lalu pernah terjadi insiden kebakaran gudang yang menewaskan puluhan pekerja pabrik, di mana insiden itu terjadi akibat para pekerja keluar di jam malam dan malah mabok-mabokan di gudang gula. Dan setelah tragedi tersebut, pihak pabrik mulai menetapkan jam malam. Akan tetapi Hendra menganggap jika Frankie hanya sedang mengarang bebas. Sementara di kantor, Endah yang sedang bekerja mulai mengalami teror aneh. Betapa syoknya Endah saat melihat bebenguk pewot bergaya di atas normal. Hingga di tengah kepanikan, Endah langsung bergegas pulang. Namun di saat itu pula, Endah pun heran saat melihat Rani malah pergi ke dalam pabrik yang poek. Mbak Rani lapo nang kene? Arab takopo. Melihat Endah yang ketakutan, Wati dan circle-nya pun heran dengan kelakuan Endah. Singkat waktu, malam pun kembali poek. Sepulang ador-adoran, Arif yang takut pulang terlambat terlihat rusuh untuk pulang ke mes. Tapi di saat itu pula, Frankie yang sok kalem meminta Arif untuk santuy. Astagfirullah, setelah melihat penampakan juri pekerja yang gosong, Arif yang ketakutan langsung masuk ke dalam mes. Di sisi lain, Wati terlihat galau untuk menyanggupi permintaan orang tuanya yang begitu ingin menggelar son horeg. Apalagi ia merasa permintaan tersebut terlalu memberatkan keluarga Mas Hendra. Mendengar hal itu, Naning meyakinkan Wati jika pasti ada jalan keluar dari permasalahan tersebut. Namun tanpa diduga, sosok jurik botak penunggu pabrik terlihat mengikuti Endah. Hingga sesaat kemudian, Wati yang melihat Endah melongo langsung menegurnya. Namun di saat itu pula, Endah yang tidak ingin membuat rekan-rekannya khawatir langsung mengajak mereka untuk makan. Sontak mereka pun kaget saat melihat kelabang yang merayap dari balik piring. Sementara di WC saat Naning sedang modal, keanehan pun mulai terjadi. Innalillahi, saat Naning gak bener nyiram tainya, jurik-jurik tutung terlihat mengintainya dari dalam kegelapan. Ini aku tadi malam tuh denger Hendra. Semalam kamu mimpi apa sih, Indra? Endah? Mbak Rani. Di keesokan harinya, saat Endah sibuk membawa berkas-berkas, Rani yang baik hati langsung menawarkan bantuan. Meski takut merepotkan, namun Rani memaksa ingin membantu. Namun beberapa saat kemudian, Endah pun heran saat melihat Rani yang malah pelangap-pelongo di jalur kereta tebu. Astagfirullah, sontak Endah dan para pekerja berhamburan saat melihat Rani yang tertimpa tumpukan tebu. Selang beberapa saat, Bu Marni langsung membacoti Endah yang malah menitipkan dokumennya pada Rani hingga Rani mengalami kecelakaan. Hingga sesaat kemudian, Mbah Samin yang datang langsung memanggil Bu Marni agar bisa menghentikan proses penggilingan tebu untuk sementara, di mana mereka harus memastikan terlebih dulu apakah kecelakaan yang dialami oleh Rani berkaitan dengan hal gaib di pabrik ini. Akan tetapi Bu Marni yang tak ingin pabrik rugi tak menggubris hal tersebut. Singkat cerita, guna memastikan kecurigaannya, Mbah Samin pun meminta Mbah Dewi untuk melakukan ritual guna memastikan apa yang sebenarnya terjadi.
Melihat keanehan itu, Samin dan Mbah Dewi pun menyadari jika penunggu pabrik gula sedang marah besar. Dan meski tak mengetahui penyebabnya, Mbah Dewi mengungkapkan jika mereka harus melakukan ritual persembahan. Sementara itu, setelah insiden mengerikan yang Rani alami, Fadil yang khawatir menanyakan apa yang terjadi. Lantas Endah yang syok merasa jika apa yang dialami oleh Rani bukanlah kecelakaan biasa. Karena sebelum insiden tersebut, dirinya sempat mengalami hal aneh setelah mengikuti sosok misterius yang keluar dari mes di tengah malam. Di mana Endah menambahkan jika dirinya sempat melihat pagelaran wayang di dalam gudang. Ia pun takut insiden mengerikan ini berkaitan dengan kelakuannya yang keluar dari mes di tengah malam. Sementara itu, Mbah Dewi dan Samin terlihat melakukan ritual persembahan di gudang terbengkalai dengan menumbalkan 2 ekor sapi. Hingga selesai ritual, Mbah Dewi berharap persembahan yang mereka berikan bisa meredakan kemarahan sosok penunggu pabrik. Di malam harinya, Endah berniat untuk menengok kondisi Rani. Permisi Mbak. Mbak Rani, aku mau minta maaf. Melihat Rani duduk termenung di pinggir ranjang, Endah yang merasa bersalah langsung meminta maaf. Sontak Endah pun syok parah saat melihat penampakan Rani yang berdarah-darah. Di keesokan harinya, Mbah Dewi dan Samin seketika syok parah saat persembahan yang mereka berikan tak diterima oleh penunggu pabrik. Tak ingin hal buruk terjadi, Mbah Dewi mengajak Samin untuk melakukan ritual lanjutan. Singkat cerita, setelah menyembelih sapi persembahan, mereka melakukan ritual di depan pohon beringin yang ada di area pabrik. Hingga di malam harinya, Fadil yang tertidur mulai mengalami teror aneh. Astagfirullah, sontak Fadil yang ketindihan pun syok saat mendapat teror dari jurig bule buntung. Di keesokan harinya, Fadil pun harus kesiangan setelah semalaman terkena erup-erup. Namun sesaat kemudian, Fadil pun kepo saat melihat staf pabrik yang panik pergi menuju sumur tua. Hingga setelah anggota staf pergi, Fadil yang penasaran bergegas mengeceknya. Astagfirullah, sontak Fadil pun syok parah saat melihat mayat Eko yang mengambang di sumur tua. Hingga sesaat kemudian, Mbah Samin meminta Fadil untuk merahasiakan hal tersebut. Lantas, Mbah Samin yang menyadari Fadil menyembunyikan sesuatu, memintanya mengungkapkan apa yang ia ketahui. Selang beberapa saat, Fadil terlihat membawa Endah untuk menemui Mbah Dewi, di mana Mbah Dewi langsung menanyakan apa yang telah Endah lakukan. Lantas Endah memberitahu jika pada malam pertama bekerja di pabrik ini, dirinya sempat mengejar seseorang yang keluar mes di tengah malam. Namun setibanya di pabrik, Endah mengungkapkan jika dirinya kehilangan jejak. Mendengar hal itu, Fadil merasa jika Rani merupakan sosok misterius yang Endah ikuti. Namun Mbah Dewi berkata jika Rani hanyalah korban dari kemarahan Raja Demit, di mana menurutnya kesialan ini berasal dari perbuatan nista yang dilakukan oleh seseorang di gudang angker. Hingga di malam harinya, setelah mendengar kesaksian Endah, Mbah Dewi dan Mbah Samin melakukan ritual untuk mengetahui dalang dari semua ini. Setelah membuat Samin kerasukan Uchiha Itai, Samin mengungkapkan jika orang yang telah melanggar perjanjian akan mati. Bagaikan kerusupan arwah Aing Maung, Samin langsung ngabret ke dalam pabrik.
Hingga setelah mengeluarkan demit dalam tubuh Samin, Mbah Dewi mengungkapkan jika sejak zaman Belanda, pemilik pabrik telah melakukan perjanjian dengan bangsa demit agar tidak saling mengganggu. Namun suenya, tindakan bodoh yang dilakukan para buruh musiman telah membuat Maharatu marah. Ia pun tak menyangka ada orang yang nekat masuk ke dalam gudang angker dan merusak pembantas gaib. Di saat itu pula, Samin pun syok parah saat mengetahui seseorang telah mencuri perhiasan Maharatu. Mendengar hal itu sontak membuat Mbah Dewi panik. Terlebih ia menyadari mereka semua dalam bahaya. Dan baru saja beres ngomong, tiba-tiba setelah Bu Marni dibawa pergi, Mbah Dewi meminta bantuan Fadil dan Endah untuk mencari pelaku yang telah mencuri perhiasan milik Maharatu. Kira-kira siapakah orang yang telah mencuri perhiasan tersebut? Sementara di mes, Naning pun panik saat melihat jurig yang sedang mengacak-ngacak lemari. Daeta si goblay. Rupanya sosok misterius yang telah mencuri perhiasan Maharatu adalah si Naning. Di tengah ketakutan, si Naning yang panik bergegas membereskan perhiasan agar bisa secepatnya kabur. Sontak Naning pun syok parah saat melihat skuad jurig tutung di dalam kamar. Di tengah keanehan yang terjadi, Hendra yang datang terlihat berusaha menenangkan Naning yang ketakutan. Menyadari Naning telah mengambil perhiasan keramat, Hendra mengajak Naning untuk mengembalikan perhiasan tersebut. Namun baru saja keluar mes, Naning pun syok parah saat melihat skuad jurig tutung kembali menghadang. Melihat Naning yang halu, Hendra yang panik mengajak Naning untuk bergegas. Sesaat kemudian, setelah menemukan emas yang tergeletak, Endah langsung mencari Naning dan Hendra. Namun setelah dicek di setiap ruangan, mereka tidak menemukannya. Hingga sesaat kemudian, Endah pun curiga jika Naning dan Hendra merupakan orang yang telah mencuri perhiasan Maharatu. Sambil menunjukkan gelang emas yang ia temukan, Fadil mengungkapkan jika teror yang terjadi di pabrik disebabkan oleh pencurian emas keramat milik Maharatu. Kemudian, Fadil meminta Endah dan Wati menemui Mbah Dewi, sementara ia akan mengajak Franky dan Arif untuk mencari Hendra dan Naning. Dil, aku melu kamu ya, Dil. Dil, Frank. Ikut Fadil, ikut aku. Melihat Samsul meminta tolong, Fadil bergegas memastikan apa yang terjadi. Assalamualaikum. Mas? Di tengah keanehan yang terjadi, Samsul memberitahu jika sosok yang Fadil temui bukanlah manusia. Astagfirullah, sontak mereka pun syok parah saat melihat sosok iblis domba badut Titan. Untung saja dengan sedikit bacaan ta'ud, Fadil berhasil terbebas dari cekikan iblis domba badut. Hingga di tengah kepanikan, ia pun bergegas melanjutkan pencarian. Mas! Setelah membopong Samsul keluar mes, Fadil langsung pergi melanjutkan pencarian. Bagaikan zombie TWD, skuad demi tutung terlihat ngejogrog menunggu perhiasan Maharatu dikembalikan. Sementara di sisi lain, Franky dan Arif merasa heran saat melihat seseorang naik sepeda ontel malam-malam. Rupanya sosok itu adalah jurig Jepang dengan benget kohok terkena bambu runcing. Melihat Franky dan Arif yang ketakutan, Fadil langsung mengajak mereka untuk menemui Mbah Dewi.
kembali pada Naning. Mereka pun panik saat ketahuan Hansip, Rano, dan Karno. Namun mereka hanya meminta Naning untuk bergegas mengembalikan barang yang telah mereka curi. Ini untuk kita, Rasloji. Setelah mereka mengembalikan perhiasan yang dicuri, Wati pun tak habis pikir pada calon suaminya yang malah nekat maling. Wati pun berkata jika lebih baik keluarganya nggak jadi nanggap Son Horeg daripada calon suaminya melakukan hal yang tidak terpuji. Akan tetapi tak cukup sampai di situ, Mbah Dewi meminta mereka untuk berkata jujur, kalau tidak nyawa mereka bisa dalam bahaya. Terlebih Mbah Dewi yakin jika Hendra dan Naning melakukan hal kotor lain di tempat ini. Dirasa tak bisa lagi disembunyikan, Naning mengungkapkan kelakuannya saat malam pertama mereka bekerja di pabrik ini. Di malam itu, Naning yang merasakan kebelet ekstrim seperti kebelet pengen boker tapi gak ada WC, nekat mengajak Hendra untuk mencari lapak di sekitaran pabrik. Menyadari mereka dikejar-kejar Endah, Naning yang kalap mengajak Hendra memasuki gudang terlarang. Dan saking pronya, baru saja sekejap mata Naning sudah beres merosot gencalana. Tak cuman itu, ia pun memamerkan kutang BF yang ia dapat dari pasar Cimol. Melihat hal itu, jelas saja membuat Hendra pasrah saat akan ditunggangi oleh Naning. Astagfirullah, di tengah kemaksiatan yang mereka lakukan, sekuat jurik tutung terlihat nobar di tempat tersebut. Singkat waktu setelah ngaduk hardcore 7 ronde, Naning pun heran saat melihat patung aneh yang bercahaya di pojok ruangan. Sontak Naning pun hejo saat menemukan segambreng perhiasan di dalam kotak. Namun di saat itu pula, Hendra yang merasakan firasat buruk langsung mengajak Naning pergi. Kembali ke masa sekarang, sontak Wati merasakan nyeri dada ekstrim saat mendengar pengakuan tersebut. Terlebih dirinya tidak menyangka Naning tega berselingkuh dengan calon suaminya dan mencoba lebih dulu cacing mas Hendra yang selama ini ia tahan-tahan untuk mendapatkannya. Aku yang salah. Aja! Wati! Namun di tengah kekalutan, Wati yang galau dengan mudah dirasuki sosok Maharatu. Di saat itu pula, Endah dan yang lainnya pun panik saat mendengar tawa mengerikan Wati. Sesaat kemudian, dengan teriakan bupir, Wati pun berteriak memanggil pasukannya untuk merasuki para pekerja. Di tengah kengerian yang terjadi, Endah pun tiba-tiba kerusupan demit dalang Oskadon. Alas to mati, jalmo wono. Dalam kerusupannya, Endah yang berpindah alam secara langsung melihat ritual yang dilakukan di kebun tebu. Hingga di tengah pagelaran wayang, para warga terlihat mengarak pasangan pengantin yang ditandu menuju kebun. Astagfirullah, sontak Endah pun syok parah saat melihat ritual penumbalan manten tebu yang selalu dilakukan orang-orang zaman dulu ketika memasuki masa penggilingan tebu. Gak apa-apa, Mas. Endah! Astagfirullah.
Singkat cerita, setelah Endah memberitahukan ritual aneh yang ia lihat, Samin mengungkapkan jika mereka harus melakukan ritual manten tebu guna mengakhiri petaka yang akan terjadi. Terlebih tindakan nista yang dilakukan Hendra dan Naning membuat Maharatu dan bangsa demitnya kembali meminta tumbal manusia. Hingga sesaat kemudian, Mbah Dewi yang akan menumbalkan Hendra dan Naning meminta bantuan Rano dan Karno untuk melakukan persiapan. Mendengar hal itu, Naning dan Hendra berusaha memohon untuk dilepaskan. Mereka pun bersedia melakukan apa saja asalkan jangan ditumbalkan. Akan tetapi perbuatan kotor yang mereka lakukan sulit untuk diterima oleh Maharatu. Singkat cerita, setelah Marni mendandani Hendra dan Naning, Mbah Samin yang akan melakukan persiapan langsung menghampiri Naning dan Hendra. Setelah mendapat darah Naning dan Hendra, Mbah Dewi yang melanjutkan persiapan terlihat mengoleskan darah mereka di boneka yang akan dijadikan tumbal pengganti. Rupanya, Mbah Dewi yang tidak ingin ritual penumbalan manusia kembali terulang berusaha menggoblok-goblokin para demit agar Naning dan Hendra bisa selamat. Hingga setelah persiapan selesai, Mbah Samin meminta Hendra dan Naning untuk tetap dalam lingkaran selama ritual berlangsung. Aku gak nyangka. Di tengah prosesi penguburan, Mbah Samin memberi kode pada Fadil untuk memastikan kondisi Hendra dan Naning. Sementara di sisi lain, keanehan pun mulai terjadi. Sontak mereka pun panik saat menyadari si iblis telah mengetahui muslihat yang mereka lakukan. Innalillahi, betapa syoknya mereka saat melihat si iblis telah menukar Naning dan Hendra dengan boneka tumbal. Di tengah kepanikan, Fadil mengajak semua orang untuk menyelamatkan Naning dan Hendra. Di tengah kengerian yang terjadi, Mbah Dewi yang kerusupan berkata jika Maharatu tidak akan tertipu oleh muslihat murahan yang mereka lakukan. Nauzubillahi min zalik. Hendra dan Naning pun harus modar hanya karena tidak mampu menahan hasrat gabrut yang mereka rasakan. Di keesokan harinya, setelah insiden mengerikan yang Naning dan Hendra alami, pihak pabrik pun memutuskan untuk memulangkan semua karyawan pada tahun ini. Namun di tengah perjalanan, Fadil pun kaget saat menyadari Endah ketempelan sosok jurik Mama Peot. Kira-kira siapakah jurik Mama Peot ini? 1 tahun kemudian, menjelang panen tebu selanjutnya, Mbah Dewi dan Mbah Samin terlihat mendatangi gudang angker untuk mengecek persembahan yang mereka berikan. Akan tetapi persembahannya masih utuh, mereka pun panik saat menyadari si iblis kembali meminta tumbal manten tebu. Bagaimana? Menyeramkan sekali bukan? Tak perlu dijelaskan karena apa bedanya dengan film KKN Desa Oke Gas. Cuman beda latar saja. IMDb untuk film ini adalah 5,8. Mungkin segini dulu pembahasan film Pabrik Gula Uncut.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Ojon's Review.